Isih celek diwulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Saya berangkat ke sini di rumah itu saya baca kitab Tafsir Al-Kautsar karya daripada Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni. Di halaman pertama, juz pertama itu ada pembahasan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kata Imam Muhammad bin Ali As-Sabuni itu, kata Syekh Muhammad bin Ali As-Sabuni itu dalam kitab Tafsir Al-Kautsarnya itu dikatakan begini, Pak. Allah telah mengawali di dalam firman-Nya atau di dalam ayatnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik di dalam surat Al-Fatihah, bahkan di seluruh surat yang termaktub di dalam Al-Quran, yang jumlahnya 114 surat, 30 juz, kecuali surat At-Taubah. At-Taubah nggak ada bismillahnya. Kenapa Allah itu mengawali semua surat itu dan menjadikan ayat pertama daripada surat Al-Fatihah itu untuk lirsyidah, untuk mencontohkan kepada umat Islam, kepada hamba-hambanya yang beriman, agar supaya dia mengawali perbuatannya, perkataannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa begitu? Untuk menyelisihi kebiasaan orang kafir, khususnya orang kafir Quraisy, orang Arab jahiliyah, di mana mereka itu Tuhannya namanya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Jadi sebelum dia mau berbuat apa saja, sebelum beraktivitas, bahkan sebelum berbicara, selalu menyebut nama dewa-dewanya, yaitu Lata, Uzza, Manat, Hubal gitu. Nah, kita sebagai orang beriman jangan kalah sama mereka. Kalau mereka itu setiap perbuatannya, setiap perkataannya selalu menyebut nama Tuhannya, maka kita pun harus begitu. Karena sebelum kita bekerja, sebelum kita berbicara, kalau kita menyebut nama Tuhan kita, diawali dengan menyebut namanya, berarti kita bertakluk kepada Tuhan, bertakluk kepada Tuhan. Nah, kalau kita kerjanya itu nggak diawali dengan basmalah, berbicara nggak diawali dengan bismillah, berarti kita tidak mengakui kebersamaan Allah di dalam perbuatan dan ucapan kita, seakan-akan kayak begitu. Ya, maka Nabi bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin ukhra fahuwa ajdam. Nah, setiap perbuatan yang mengandung kebaikan di dalamnya, atau setiap perbuatan yang tujuannya untuk kebaikan dan tidak diawali dengan bacaan bismillah, fahuwa aqta, maka keberkahannya akan terputus. Atau fahuwa ajdam, manfaat dan keberkahannya akan hilang. Nah, itu loh, Pak. Dan itu luar biasa ya. Di dalam kitab itu, kebetulan tadi itu saya mutola'ah kitab Tafsir Al-Kautsar dan kitab Uqudul Lijan fi Huquqiz Zawji, Bayani Huquqiz Zawjain, tentang rumah tangga. Itu sama menjelaskan bismillah, Pak. Jadi luar biasanya bismillah itu begini. Kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ke dunia ini, itu jumlahnya ada 104 kitab. Dan itu terbagi 60 kitab berupa suhuf, itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Syith, putra Nabi Adam. 30 suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim. 10 suhuf diberikan kepada Nabi Musa sebelum Allah menganugerahkan kitab Taurat. Ada berapa tuh? 60 Nabi Syith, 30 Nabi Ibrahim, 90, tambah 10 Nabi Musa, 100 sudah kan? Ditambah 4 kitab, yakni Taurat yang diturunkan setelah suhuf yang 10 kepada Nabi Musa, kemudian Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. 104 kitab. Kok 14? 104 kitab. Wa ma'anil kutubi, dan seluruh makna atau inti
pokok dari seluruh kitab yang Allah turunkan yang jumlahnya 114 tadi, majmu'atun fil Quran. Itu semuanya Allah letakkan di dalam Al-Quran. Nah, jadi sampai tidak perlu belajar Injil, tidak perlu belajar, sudah di Quran semua. Itu kan. Nah, wa ma'anil Quran, dan makna intisari pokok yang ada di dalam Al-Quran itu, yang jumlahnya 30 juz 114 surat, majmu'atun fil Fatihah, itu terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Makanya kalau ada orang sanksi kita membaca Al-Fatihah setelah sholat, kita membaca Al-Fatihah setelah doa, kita membaca Al-Fatihah sebelum kita berbuat sesuatu, misalkan tahlilan atau acara apapun, maka dia menyaksikan orang membaca Quran. Kan baca Quran boleh kapan saja, tapi kan ada ayat lain loh. Semua ayat yang ada di Quran itu dikumpulkannya di sini maknanya. Artinya kita baca Fatihah itu sama dengan kita menghatamkan Quran. Itu loh, Pak. Paham artinya? Makanya sampai tahlilan itu tidak baca Yasin tidak ada masalah. Sudah baca Fatihah termasuk sudah baca Yasin. Ya, tidak baca Yasin dengan baca Fatihah udah termasuk baca Yasin. Bukan Yasin ini, gitu. Surat Yasin maksudnya, gitu loh. Ya, paham nggak? Nah, itu loh, Pak. Jadi kalau ada orang seperti itu di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada dari Sa'ad ibn Mu'alla, dia itu diriwayatkan Imam Bukhari ini. Sa'ad ibn Mu'alla itu kalau tidak salah namanya, beliau itu membaca suratul Fatihah, membaca Ummul Quran di hadapan Nabi. Nah, kemudian Nabi berkata, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang aku berada di dalam kekuasaannya, tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil, dan di dalam kitab Al-Quran misluh, yang sepadan dengan Al-Fatihah. Bayangin, tidak pernah ayat atau surat yang sepadan dengan Al-Fatihah itu diturunkan di dalam kitab Taurat, turunkan Injil, Zabur, Quran sendiri pun enggak ada yang sepadan dengan Al-Fatihah. Gitu. Wa huwa sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Dialah as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu, yang telah Allah turunkan kepada saya, dihadiahkan hanya kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad, hadiah yang tidak pernah diberikan kepada Nabi, apalagi kepada umat yang lain, diberikan kepada Nabi Muhammad. Karena cinta kepada umatnya, Nabi menjadikan suratul Fatihah itu bagian daripada sholat. Akhirnya umatnya itu membaca firman Allah yang terbaik di antara yang terbaik, yang tidak pernah Allah berikan kepada Nabi dan umat sebelumnya. Paham nggak maksudnya? Berarti orang itu tidak khatam ngaji Sahih Bukhari kalau menyaksikan orang baca Al-Fatihah, baik itu setelah sholat, setelah doa, ketika memulai acara atau mengakhiri acara. Kalau ada orang sanksi karena kita membaca Fatihah, suruh ngaji lagi. Itu loh, Pak. Paham nggak maksudnya? Sudah, pokoknya sampai itu harus yakin bahwasanya apa yang diajarkan oleh ulama kita, apa yang dijadikan tradisi oleh ulama kita, itu semuanya berdasarkan sanad dan hadis yang sahih. Pasti. Bayangin, Pak. Wallazi nafsi biyadihi. Nabi itu sampai bersumpah. Wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya. Ma unzila fit Taurah, tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, wala fil Zabur, wala fil Injil, wala fil Furqan mithluh, yang sepadan dengan Al-Fatihah. Bayangin, luar biasa Al-Fatihah itu. Sampean kalau sholat tidak baca Fatihah, batal sholatnya. Ya enggak? Batal sholatnya. Silakan. Masalah tadi yang pertama yang lakukan itu kan kalau kita tambahkan namanya dari tempat aku ya harus
Inna fatahnya setelahnya. Laqad ja'akum. Laqad ja'akum dulu baru inna fatahna. Kalau setelahnya sholat loh. Kalau maulid iya. Kalau maulid inna fatahna dulu. Kalau setelah sholat laqad ja'akum dulu baru inna fatahna. Sebelumnya ayat kursi laqad ja'akum inna fatahna. Baru sholawat innallaha malaikatahu. Baru terakhirnya sebelum membaca tasbih tahmid tahlil dan takbir, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu perintah Nabi. Perintah Nabi kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Disebut kitab Wasiyatul Mustafa, isinya itu adalah wasiat Nabi Muhammad secara khusus kepada Sayyidina Ali. Nah, salah satunya itu, kalau kamu selesai sholat, sebelum berzikir, takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih, bacalah Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma inni, ya Allah, berikanlah saya pertolongan untuk bisa selalu berzikir kepada Engkau, wa syukrika, dan agar saya bisa selalu bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki kualitas ibadah saya. Bayangin loh, sepele itu, tapi kalau sampai paham maknanya, nggak bakal ditinggal sama sampai baca itu, gitu loh. Tapi kalau orang nggak mondok, jarang baca itu, karena nggak ngerti urutannya itu mana nih di kitab itu. Ya, itu baru maknanya Al-Fatihah. Wa ma'aniyul Fatihah majmu'atun bil basmalah. Makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu Allah kumpulkan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'aniyul basmalah majmu'atun fi ba'iha. Dan maknanya basmalah itu sirnya ada di huruf ba-nya itu. Ada di huruf ba-nya itu. Bayangin ya, ba itu bagaimana sih? Di atasnya mangkok, kayak mangkok ya, kayak mangkok kan atasnya, kayak mangkok. Di bawahnya ada titik. Artinya apa? Titik yang menyanggah mangkok itu, titik yang mengusung mangkok itu. Wa ma'ani ba'iha majmu'atun fi nuqtatihi. Wa ma'ani ba'iha majmu'atun fi nuqtatiha. Ya. Dan makna yang terkandung di dalam huruf ba-nya itu ada di titiknya. Loh, kok titik biasa? Nah, kita kembali ke kitab tafsir nih. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan surat Nun, wal qalam wa ma yasturun, al-qalam, itu beliau menceritakan kisah yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Ya bukan pena kayak kita, nggak tahu penanya kayak gimana, ya kan? Nah, kemudian setelah Allah ciptakan pena itu, Allah syahadatkan dulu, alastu bi rabbika, bukankah aku ini Tuhanmu? Naam, ya, kau adalah Tuhan. Beda sama nafsu. Setelah itu Allah perintahkan dia untuk menulis skenario Allah di dalam penciptaan alam semesta. Nah, tulis. Nah, diawali dengan titik. Nah, karena apa? Semuanya pasti berawal dari titik. Apa maknanya titik itu? Allahu Ahad. Allah Maha Satu. Makanya seluruh alam itu digambarkan dalam huruf ba itu, ya, yang kayak mangkok itu. Di bawahnya titik. Jadi alam yang sebesar ini itu cuma satu titik dari sekian kemahakayaan Allah dan kemahabesaran Allah. Itu maknanya, Pak. Makanya ada satu kisah itu, wallahu a'lam ini kisahnya sahih apa tidak, tapi ada kisah, mungkin ini kisah Israiliyat juga, ya, bahwasanya Fir'aun itu dari mulai kecilnya sampai dia jadi raja itu nggak pernah sakit, nggak pernah rugi, pokoknya nggak pernah mengalami kesulitan. Karena apa? Karena di depan istananya itu ada huruf ba itu, titiknya itu.
Maka pertama kali Nabi Musa masuk ke situ, dicabut sama Nabi Musa itu. Maka sakit-sakitanlah Fir'aun. Itu Pak. Walhasil dalam kitab itu, apabila orang itu banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang dicita-citakannya akan segera tercapai. Dan barang siapa yang mendisiplinkan, yang mengistiqomahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan mendapatkan kegembiraan dengan apa? Dikabulkannya semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh Pak. Itu luar biasanya Bismillahirrahmanirrahim dan Al-Fatihah. Gitu loh. Dah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita, sehingga bisa memotivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menjaga keistiqomahan kita di dalam menjalankan perintahnya Allah dan meneladani sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah mencatat kita semuanya menjadi bagian dari umat kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan barakah syafaat beliau fid dunya wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.